Ya, sekarang kita mau level terakhir. Kita pakai skuter soalnya panas sama ada ini nih. Sumpah. Ya. Jadi teman-teman semuanya yang punya anak kecil atau punya anak-anak atau ngajak orang tua, kalau mau mentarbiyah mereka, tekan dikit dong. Mentarbiyah mereka, gini. Ya kalau ingin mentarbiyah keluarga kita supaya merasa bahwa umroh ini sesuatu yang menyenangkan sampai tiba waktunya dia nanti dewasa, dan kalau kayak gini nih jalan nih ke sini nih, gitu kan, bisa pakai alat ini. Sekarang udah ada skuternya, bisa terus berzikir. Tapi ini bukan untuk tawaf wajib ya, ini untuk tawaf sunnah aja gitu. Misalnya lagi mau ngajak anak tawaf sunnah boleh. Terus kalau sendirian Abdullah memang di sana tuh pahalanya lebih Abdul gitu. Kalau di sini kan bisa doain anak-anak nih. Ya semoga lebih Atala, Bareta, Yusuf Atala, Bareta Gavin Dava, Mata Fatir Gavin Dava, Bareta Aisyah Makaila, semuanya jadi ahli surga ya, jadi orang-orang hebat ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita zikir lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak kan, Dek? Nih lihat tuh. Gimana, Dek? Tuh, banyak kan? Tuh semuanya itu lagi nyebut nama Allah. Semuanya sayang sama Allah. Semuanya. Hebat kan? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau nunjukin nih kamar kita ya, masya Allah, ternyata kita dikasih kenikmatan ya. Nah, seperti apa? Yuk, kita masuk. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita masuk yuk. Yuk. Alhamdulillah ya, masya Allah. Ini kedua kalinya ya kita bisa dapat view Ka'bah kayak gini. Waktu itu kita berdua dan sekarang alhamdulillah bareng sama anak-anak sekeluarga semua. Benar. Nanti kita waktuin ini karena udah 15 tahun pernikahan dan kita mau mensyukuri ketemu dengan Allah sambil bawa butut-butut kita semuanya dan ngeliatin Butut-butut dan akar-akar. benar ya. Iya kan? Pokoknya semuanya ngelihat bagaimana nuansa indahnya, megahnya Mekah gitu, dan juga keajaiban Allah itu langsung ke tempatnya, masya Allah. Betul. Gitu. Nah, jadi kita pas pertama kali datang itu kita mau dari Jakarta ya. Ke Jakarta hari pertama langsung menuju Mekah dan serunya memang kita langsung mikot di airport, di pesawat malahan. Jadi tepat di atasnya Amlam, terus kita kayak diinfoin gitu dari pilotnya, dari maskapainya untuk siap-siap untuk ngambil mikot. Terus kita di sana, jadi yang cowok-cowok mah udah langsung ganti ihram semuanya ya, langsung ganti ihram, langsung niat umroh. Dan kalau cewek-cewek sih masih tetap pakai baju yang sama ya. Nah kalau lagi umroh tuh kebanyakan orang misalnya cari lokasi kamar view Ka'bah misalnya gitu, itu kadang-kadang bikin orang malas untuk keluar gitu. Jadi sebenarnya ada juga di sana gitu ya, pada saat ada bisa ngeliat langsung ngerasa udah nggak keluar hotel terus nggak ke masjid. Tapi walaupun bagaimana afdolnya tetap sholatnya di situ. 100.000 pahalanya luar biasa. Ada bisa masuk doa, masuk masjidnya, doa iktikafnya di sana yang bisa kita dapetin. Ada juga faedah-faedah jemaahnya. Aduh, macam-macam semuanya. Bayangin kalau misal di sini bisa misal mewakafkan kursi buat orang duduk sholat tuh, bayangin ya. Pahala 100.000 dikali 27. Ya kan? Berapa tuh? 27 kali 100.000. 270.000. 270.000. Ya, 270.000, lebih dong, 2.700.000 dong.
Ya udah. 2.700.000. Maaf, gimana 2.700.000 tuh saya berkah loh, 2.700.000. Adanya 2.700.000. 27.000. Ah, nanti itu nanti Turun. ketahuan kan kalau 2.700.000. Au deh. Ya kan? 2.700.000. Ya, makanya dia udah bilang 2.700.000 tuh gimana tuh? Tapi pasti emang itu sekali sholat. Coba orang berapa kali pakai sholat pakai bangku itu, bayangin. Nah, itu sedekah yang smart itu teman-teman semuanya. Kalau kesini langsung aja cari peluang untuk bisa mewakafkan bangku sholat atau juga Quran. benar. Karena orang biasanya cuma terpikirkan untuk Al-Quran aja. Tapi memang Masya Allah, ketika Al-Quran itu pun juga ketika dibacain ayatnya pasti pahalanya juga akan terus ngalir gitu. Kan. Tapi sebenarnya dengan bangku pun juga banyak banget yang ngebutuhin. Kayak kemarin kita lihat apalagi buat orang-orang yang tua, orang-orang yang mungkin agak susah untuk sujud, ruku gitu. Itu benar-benar bermanfaat banget dan selalu habis. Jadi tiap kali mau sholat itu udah tempat bagian gantung-gantung kursi daripada habis semua. Jadi memang banget kepake banget gitu. Gitu. Dan banyak sekali kita bilang keajaiban-keajaiban Mekah ya. Mekah ini adalah gurun pasir yang dulunya tuh tidak diperhitungkan Roma untuk dikuasai, tapi sekarang Masya Allah luar biasa gitu. Andai kan mereka tahu, pasti mereka ingin menguasai tempat ini juga gitu kan. Situ keajaiban lainnya nih, apalagi kita nih orang IO ya kan, misalnya orang event gitu ya misalnya. Kalau kita ngelihat bagaimana mungkin orang mau konser 10.000 penonton misalnya, kayak Justin Bieber misalnya, mau konser aja itu JR-nya, persiapan segala macam itu sampai 6 bulanan gitu untuk koordinasi, mesti 5 bulan paling cepat sebulan tuh, untuk koordinasi flow orangnya gitu. Bayangin di sini berapa? Ini 2 jutaan orang per hari. Kalau lagi musim haji Ramadan lebih, dan juga show-nya 5 kali sehari, bayangin. Nah ini kalau ngomongin ini IO paling hebat saya bilang gitu. Dan kalau keajaiban lain apa tuh? Keajaiban misalnya apa? Air Zam-Zam orangnya banyak, nggak kurang. Orangnya sedikit nggak luber, bayangin. Berarti Allah tuh nyiptain air Zam-Zamnya sesuai kebutuhan ya kan, secukupnya gitu. Ada lagi tuh keajaiban lain tuh. Itu toko-toko yang jual kenang-kenangan, tasbih, Quran, oleh-oleh, yang harganya cuma berapa real, itu nyewanya kalau per tahunnya itu 7 miliaran, 5-7 miliar. Bayangin, nutup apa enggak? Mereka nutup cuma di 1 bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan haji, bulan Ramadan kayaknya. Cuma 1 bulan haji. Sisanya itu untungnya udah, Masya Allah. Ya intinya adalah semuanya kalau di sini tuh ya udah kita ikhlasin sama Allah, yang penting kita juga tetap ikhtiar. Dan Masya Allah akan kasih limpahan rezeki terus untuk kita semua. Jadi kalau di sini jangan istilahnya pelit-pelit untuk ngasih apapun gitu. Kayak tadi juga di awal udah sedekah, misalnya udah apa, Insya Allah akan diganti semua. Seperti orang-orang yang bekerja di sini gitu ya. Orangnya juga ketika dia menjalankan dengan ikhlas, jalanin karena dia mau ikhtiar untuk nafkahin orang tua, keluarganya gitu ya. Insya Allah dikasih juga kemudahan. Benar. Gitu. Ajabnya lagi nih, ini kan jutaan orang nih, nggak saling kenal, negaranya beda-beda, bahasanya beda-beda. Kalau orang di kemiliteran baris berbaris 1.000 orang aja, mereka walaupun orang terlatih 1.000 orang nggak saling kenal disuruh baris 10 menit paling cepat mereka bisa baris 10 menit. Ini nggak ada yang kenal jutaan orang, komat berapa detik jadi barisan. Bukan manusia tuh cuma yang punya. Coba ini berarti bukan miliknya manusia yang punya strategi itu, karena manusia terhebat aja nyusun nggak bisa cepat. Orang terlatih itu dari sisi barisan ini sebuah keajaiban juga. Nah, dari dulu orang nyangkain kan, kenapa Islam itu cuma pakai bahasa Arab, nggak universal. Setiap negara punya bahasanya sendiri. Bayangin, jutaan orang ini bahasanya beda, asalnya beda, Al-Fatihahnya sama, Aminnya sama, yang dibaca ngertinya sama. Jadi Allah punya rencana lain. Jadi kalau logika manusia mungkin nggak masuk, tapi logika kita pas kita lihat, ya ini tujuannya dia. Satu-satunya tempat di dunia yang datangi jutaan orang per hari, satu-satunya loh, jutaan orang per hari. Bahkan kalau lagi musim haji itu tempat ini seperti menampung yang beredar di Mekah ini, seperti penduduk Singapura masuk ke sini semua jumlahnya, Masya Allah. Jadi keajaiban apa yang mesti kita deny gitu. Waduh, kalau ngomongin Mekah sih nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya keajaiban di sini gitu. Mending dateng deh, kalau dateng tuh rasanya kayak nyes gitu. Dateng nangis,
pulang apalagi juga. ketika udah pas pertama datang kita kayak berjumpa lagi gitu, diperlihatkan Ka'bah yang begitu besar gitu ya. Selama ini cuma lihat di sajadah gitu, terus tiba-tiba ngelihat penampakan hitam besar megah gitu ada di hadapan kita, gimana nggak Bener. berbesmili gitu. Terus udah tuh kita ibadah dan selesainya kita harus ini sunnah sih, tawaf wada gitu ya. Kita tawaf lagi untuk istilahnya kayak perpisahan. Ya Allah, kita kembali ke tanah suci, ke tanah air lagi. Mudah-mudahan kita dipanggil lagi untuk kesini lagi. Itu tuh kayak ada bonding yang nggak tahu ya, nggak bisa di lukisin dengan kata-kata gitu. Ketika udah ngeliat tuh kayak bawaannya mewek aja gitu. Benar. Dan teman-teman semua mungkin yang mempelajari pengetahuan gitu, bagaimana perputaran lingkaran itu berputar. Kalau energi listrik kan kalau putar kayak gini berarti energinya ke atas. Bayangin seperti ini, semua muter berlawanan jarum jam, berapa energi yang nyampe ke langit. Dan ketika di langit, semua benda di planet juga muternya dengan arah yang bersamaan. Semuanya bertawaf. Keajaiban apa lagi yang nggak bisa distrategikan oleh manusia. Dan ini tanpa paksaan, Nggak ada tanpa suruhan apa-apa gitu ya, tanpa paksaan sama sekali. Mereka mau dalam keadaan dingin banget, dalam keadaan panas banget, mereka tetap akan seperti ini. Lihat aja nih, Ya, kita kayak- tahu nih seperti apa rasanya teriknya ketika matahari ada di atas kepala kita, muter terus. muter terus, Masya Mau Allah. Hijr Ismail, mau Hajar Aswad, itu nggak ada duitnya di situ. Berburu orang mau ke situ semuanya. Dan ketika berburu gitu, kadang mungkin kesenggol sana sini itu nggak ada. Kalau misalnya ada duitnya itu tempat itu, udah bunuh-bunuhan orang itu, udah banyak korban. Tapi itu nggak ada uangnya, nggak ada duit, karena mereka berburu-buru ke sana. Dan ketika kita lihat orangnya apakah langsung, wow enggak, orangnya langsung. Jadi semua orang berharap dalam keadaan semangat begitu ke situ gitu. Makanya ketika makin ramai kita ngeliat tempat di mana lagi yang penuh orang berkumpul dengan semangat luar biasa. Maka kita datang ke tempat ibadahnya sepi, nggak ada spiritnya. Orang juga anggap itu cuma ritual gitu, kosong, nggak ada makna. Emang enak, gua datang ke Mekah. Bener, nggak bisa digantiin, nggak bisa cuma diceritain doang ya. Betul, betul. Masya Allah. Ya udah kalau gitu inilah perjalanan kita selama Di di Mekah. Mekah. Nah nanti kita akan lihat lagi seperti apa perjalanan kita selanjutnya ya. Insya Allah tetap bisa mendapatkan ilmu pastinya untuk kita juga. Mungkin juga kita bisa nyebarin ilmu juga lewat YouTube kita. Tapi yang pasti jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment. Dan bagi doanya juga. Ya betul. Mudah-mudahan kamu juga yang lagi nonton semuanya bisa pergi umroh. Amin. Dan juga haji insya Allah. Amin. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.